Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati dan saya banggakan selalu. Di sini saya akan mengajak mahasiswa, mahasiswi dan saudara-saudara belajar bersama pada mata kuliah perencanaan program K3 di Fakultas Maritim, Prodi Teknik Rekayasa Keselamatan. Para mahasiswaku yang saya banggakan, yang kita bahas di sini adalah tentang bagaimana pokok-pokok dasar dalam perencanaan program K3. Sebagai dasar hukum daripada perencanaan program tersebut adalah pertama, pastilah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 2. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang mana di dalam undang-undang tersebut terdapat 11 bab 18 pasal. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana di dalamnya terdapat 18 bab, 193 pasal. Adapun pada pasal 83 tentang SMK 3. Dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau terkenal dengan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem SMK 3. Selanjutnya, dasar hukum yang kelima adalah Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3. Mahasiswaku yang saya hormati dan saya banggakan, masuk pada pokok pembahasannya di sini adalah kepada penerapan SMK 3, yang mana pada prinsip SMK 3 di sini memiliki 5 faktor. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Di sini pada 5 faktor yang saya sebutkan tadi, yang akan menjadi titik pembahasannya adalah kepada perencanaan K3 sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu, sesuai dengan apa yang akan kita bahas bersama-sama. Yang mana pada perencanaan program K3 ini ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi, khususnya pada 1, pengusaha menyusun rencana K3, yang mana di dalam penyusunan K3, rencana K3 ini terdapat beberapa elemen, ada beberapa faktor, ada beberapa indikasi yang perlu digarisbawahi dan perlu ditindaklanjuti serta perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah pengusaha harus
mengerti, harus mengetahui bagaimana tentang hasil penelaah awal. Yang kedua, pengusaha harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dan persyaratan. Yang keempat, sumber daya yang dimiliki. Dari yang diuraikan di atas, mari kita bahas satu persatu. Apa itu hasil penelaahan awal? Maksudnya, hasil dari penelaahan awal di sini adalah merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko? Maksudnya di sini adalah di mana pengusaha harus mempertimbangkan pada saat perumusan rencana K3. Bisa menggunakan sistem JSA atau hierarkisi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan? Di sini maksudnya adalah semua keputusan, semua ketetapan harus ditetapkan secara tertulis, dipelihara, didokumentasikan, tercatat, dan disosialisasikan. Selanjutnya, untuk apa yang dimaksud dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan ini harus memiliki sumber daya yang dimiliki, maksudnya adalah ketersediaan sumber daya manusia pada suatu proyek tersebut, sumber daya manusia yang berqualified, yang berkompetens, dan memiliki sarana dan prasarana pendukung, serta adanya pendanaan dalam kegiatan K3. Sesuai dengan lampiran peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai perencanaan program K3 bagi perusahaan, dalam kurung ini dikhususkan untuk pengusaha atau perusahaan, harus memiliki beberapa faktor, beberapa sektor, beberapa hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran program K3, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban. Masuk kepada definisi daripada tujuan dan sasaran. Di sini maksudnya adalah tujuan dan sasaran adalah peninjauan kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan dan kualifikasi, yang mana pada tujuan dan sasaran ini dapat diukur dengan satuan atau indikator pengukuran sasaran pencapaian. Di dalam penetapannya, pengusaha berkonsentrasi dengan wakil pekerja. Di sini bisa ahli K3, P2 K3, dan pihak terkait. Sektor prioritas. Sektor prioritas di sini adalah berdasarkan tingkat risiko. Yang ketiga, upaya pengendalian bahaya. Apa maksudnya? Di sini dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui rekayasa keselamatan
melalui rekayasa administrasi, melalui APD, dan yang lain sebagainya. Penetapan sumber daya di sini adalah untuk menjamin bahwasanya sumber daya manusia yang berkompeten, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, serta dana yang memadai dalam pelaksanaan nantinya pada program K3. Jangka waktu di sini maksudnya adalah kegiatan yang harus mencakup jangka waktu pelaksanaannya. Seberapa lama dan seberapa panjang proyek tersebut dikerjakan. Indikator pencapaian. Indikator pencapaian di sini maksudnya adalah pencapaian yang harus ditentukan dengan parameter yang diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3. Sekaligus pencapaian tujuan penerapan SMK 3. Adapun yang terakhir adalah sistem pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban di sini dimaksudnya adalah ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen, di mana pengusaha harus menentukan, menunjuk, dan mendokumentasikan, harus mengkomunikasikan untuk semua tingkatan manajemen, mempunyai prosedur, memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi-kondisi yang menyimpang atau kejadian yang lain-lain. Demikian yang bisa saya garis bawahi mengenai perencanaan program K3 mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai. Yang perlu digarisbawahi dan yang perlu dilatih bahwasanya mahasiswaku harus mampu menyusun standar operation prosedur yang mana di dalam SOP tersebut merupakan standar yang menghilangkan tingkat bahaya yang menuju pada zero accident. Pastikan semua SOP sudah teridentifikasi. Buatlah sistem CSA yang bagus, yang mumpuni, yang betul-betul menjadikan pekerja itu aman, selamat. Mahasiswaku yang saya hormati dan saya banggakan, yang kita sampaikan untuk pembahasan ini cukup sampai di sini. Selanjutnya bisa kita diskusikan bersama-sama hal tersebut di atas. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya banggakan, ada tugas untuk materi ini. Buatlah dokumen radisi secara sistematis. Buatlah SOP yang sudah teridentifikasi. Buatlah sistem pengendalian dokumen. Tolong dikerjakan, nanti dikirim lewat email. Tugas mandiri ini untuk melatih Anda sebagai insan-insan keselamatan yang handal. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.